Antara legalitas dan realitas sosial, studi sosiolegal atas praktik diskresi dalam proses penyelidikan perkara pidana. Segmen 1. Setiap hari, masyarakat datang ke berbagai kantor pelayanan publik untuk menyampaikan pengaduan, mencari keadilan, atau meminta penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi. Sebagian pengaduan ditindaklanjuti dengan cepat, sementara sebagian lainnya berjalan lebih lambat atau bahkan berhenti tanpa kejelasan. Mengapa dua kasus yang tampak serupa dapat menghasilkan keputusan yang berbeda? Salah satu jawabannya terletak pada diskresi, yaitu kewenangan yang dimiliki petugas untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional ketika aturan belum mengatur secara rinci atau ketika kondisi di lapangan jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Diskresi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kehadirannya memungkinkan petugas merespons berbagai situasi secara lebih fleksibel dan efektif. Namun, di balik fleksibilitas tersebut muncul pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana memastikan bahwa setiap keputusan tetap adil, transparan, dan akuntabel? Siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang berpotensi dirugikan ketika hasil suatu perkara bergantung pada pertimbangan petugas. Segmen 2. Fenomena ini bukan sekedar dugaan, tetapi tercermin dalam berbagai data kinerja tahunan pada lembaga pelayanan yang menangani penegakan hukum. Dari tahun ke tahun, jumlah laporan yang harus ditangani terus meningkat. Di sisi lain, jumlah petugas, anggaran, serta sarana pendukung penyelidikan dan investigasi relatif tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Sebagai ilustrasi, satu unit pelayanan dapat memiliki hanya belasan petugas untuk menangani ratusan laporan dalam satu tahun. Kondisi ini menyebabkan beban kerja setiap petugas semakin tinggi, sehingga kemampuan institusi untuk menyelesaikan seluruh perkara menjadi semakin terbatas. Akibatnya, tingkat penyelesaian perkara berpotensi menurun, bukan karena kurangnya komitmen petugas, melainkan karena kapasitas yang tersedia tidak lagi sebanding dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Situasi tersebut menciptakan kesenjangan antara banyaknya perkara yang harus ditangani dengan kemampuan nyata institusi dalam menyelesaikannya. Dalam kondisi seperti ini, petugas seringkali harus menentukan perkara mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Keputusan tersebut bukan semata-mata merupakan pilihan pribadi, tetapi juga merupakan konsekuensi dari keterbatasan sumber daya yang dihadapi di lapangan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas institusi menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari Indeks Rule of Law yang disusun oleh World Justice Project, yang menunjukkan bahwa kualitas penegakan hukum masih menjadi pekerjaan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam literatur sosiolegal, kondisi seperti ini dikenal sebagai selective justice atau keadilan selektif. Istilah ini menggambarkan situasi ketika perkara yang secara hukum memiliki karakteristik yang sama pada akhirnya memperoleh perlakuan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan alat bukti, keterbatasan sumber daya, tingkat perhatian publik, maupun pertimbangan lain yang muncul dalam praktik di lapangan. Segmen 3. Topik mengenai diskresi dalam penegakan hukum sesungguhnya bukan hal baru dalam kajian ilmiah. Berbagai penelitian, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, menunjukkan bahwa keputusan diskresi dipengaruhi oleh beragam faktor seperti kondisi di lapangan, karakteristik petugas, dinamika organisasi, serta lingkungan sosial tempat keputusan tersebut diambil. Sebagian besar penelitian tersebut sampai pada kesimpulan yang serupa. Diskresi merupakan kewenangan yang diakui dalam sistem hukum karena memberikan ruang bagi petugas untuk merespons situasi yang tidak selalu dapat diatur secara rinci oleh peraturan. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan berada dalam koridor hukum.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum banyak dikaji. Pertama, sebagian besar penelitian lebih menitik beratkan pada pembahasan konseptual dan normatif, sehingga belum banyak mengungkap bagaimana diskresi dijalankan dalam praktik sehari-hari pada tingkat unit pelayanan. Kedua, kajian yang mengintegrasikan data empiris mengenai kinerja institusi dengan analisis sosiolegal masih relatif terbatas. Ketiga, masih sedikit penelitian yang mengkaji praktik diskresi melalui perspektif living law, yaitu pandangan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjembatani hubungan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Melalui pendekatan sosiolegal, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana aturan mengatur diskresi, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam situasi nyata, serta berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Segmen 4. Temuan penelitian. Penelitian ini menghasilkan 3 temuan utama. Temuan pertama berkaitan dengan dasar hukum diskresi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan diskresi telah memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berbagai ketentuan tersebut memberikan ruang bagi petugas untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional dalam menghadapi situasi yang tidak dapat diatur secara rinci oleh peraturan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan indikator operasional yang jelas mengenai batas, prosedur, maupun ukuran penggunaan diskresi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan diskresi sangat bergantung pada penilaian profesional petugas dalam menghadapi situasi konkret di lapangan. Temuan kedua berkaitan dengan praktik pelaksanaan diskresi, menemukan bahwa keputusan diskresi tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi dari 3 faktor utama. Faktor pertama adalah kecukupan alat bukti yang tersedia. Faktor kedua adalah dinamika perhatian publik yang dapat mempengaruhi tingkat urgensi penanganan suatu perkara. Faktor ketiga adalah keterbatasan kapasitas institusi yang meliputi jumlah personel, anggaran, serta sarana pendukung penyelidikan. Ketika jumlah perkara yang harus ditangani terus meningkat, sementara sumber daya tetap terbatas, petugas harus menentukan skala prioritas agar pelayanan tetap dapat berjalan. Temuan ketiga menunjukkan bahwa interaksi berbagai faktor tersebut melahirkan disparitas dalam praktik diskresi. Perkara yang memiliki karakteristik hukum yang relatif sama tidak selalu memperoleh proses penanganan yang sama. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan kekuatan alat bukti, keterbatasan sumber daya, dan tingkat perhatian publik dapat mempengaruhi prioritas, kecepatan, maupun tindak lanjut penanganan suatu perkara. Dengan demikian, disparitas yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan aturan hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari ruang diskresi yang luas serta kondisi faktual yang dihadapi dalam praktik. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa tantangan utama bukan terletak pada keberadaan diskresi itu sendiri, karena diskresi merupakan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Tantangannya adalah bagaimana memastikan agar pelaksanaan diskresi tetap berlangsung secara konsisten, transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pedoman operasional, dokumentasi pertimbangan diskresi, mekanisme pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya agar pelaksanaan diskresi dapat lebih menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Segmen 5. Penutup. Penelitian ini menegaskan bahwa diskresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik penegakan hukum. Kehadirannya diperlukan karena tidak semua situasi yang dihadapi di lapangan dapat diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diskresi bukanlah persoalan yang harus dihilangkan, melainkan kewenangan yang harus dikelola secara tepat. Tantangan yang sesungguhnya adalah memastikan agar setiap keputusan diskresi dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum. Untuk itu, diperlukan pedoman operasional yang lebih jelas, mekanisme dokumentasi, dan pengawasan yang lebih kuat, standar pelayanan yang terukur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pada akhirnya, tujuan utama dari penguatan tata kelola diskresi bukan hanya meningkatkan efektivitas penanganan perkara, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Sebab, keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi peraturan, tetapi juga oleh bagaimana peraturan tersebut diterapkan secara adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap warga negara.